أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك نزل بالمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak beserta bunda-bunda yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, sekitar 15 abad atau 1500 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan fatwanya bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat adalah zuhurul qalam. Jadi tanda-tanda dekat kiamat adalah ketika tersebarnya pena, tersebarnya tulisan tanpa terkendali. Ya, jadi selain kita sering mendengar bahwa ciri dekatnya kiamat itu antara lain jumlah perempuan lebih banyak dan sebagainya, namun sekarang ini diungkap bahwa 15 abad yang lalu Rasul sudah menyampaikan ciri dekatnya kiamat adalah zuhurul qalam, yaitu tersebarnya pena atau tulisan-tulisan yang sekarang ini jujur kita pahami di media sosial. Ya, itu sudah diramalkan 15 abad tahun yang lalu. Meskipun Rasul bukan seorang peramal, tapi beliau mendapatkan satu ilham untuk menyampaikan seperti itu. Bagi seorang muslim, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, peristiwa ini akan menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita bahwa apapun yang diungkapkan Rasul adalah suatu kebenaran. Jadi dengan terbuktinya apapun yang pernah disampaikan Rasul, bagi orang muslim akan menambah keimanan. Oh, ternyata apa saja yang dingendikake Rasul akhirnya menjadi suatu kenyataan. Tetapi bagi orang kafir itu hanyalah ungkapan yang ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu ya tidak ada dasar atau landasannya. Bagi seorang mukmin hal ini bisa kita lihat di surat Najm. Surat Najm itu surat ke-53 ayat 1 sampai 5.
wa najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kamu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nabi Muhammad itu enggak salah, enggak keliru. Karena apa? Ketika Nabi itu melakukan kesalahan yang kecil saja, maka Allah langsung menegur saat itu juga. Dan hebatnya Kanjeng Nabi itu kalau ditegur langsung manut, nggak kayak saya ditegur berulang kali nekat saja gitu. Nabi ditegur sedikit saja. Satu contoh, ketika Nabi itu bermuka masam, ya, ada tamu, kemudian wajahnya enggak berseri saja, ditegur Allah dalam surat apa? Abasa wa tawalla. Langsung dengan ayat itu Nabi menyadari kesalahannya. Nah, kita itu terhadap orang yang di bawah kita kadang perengat-perengut gitu nggih, bentak-bentak gitu, emosi gitu. Ditegur berkali-kali, abasa wa tawalla dibacakan oleh imam sholat berkali-kali, tapi enggak mempan. Tapi Kanjeng Nabi Masya Allah, sehingga ketika kita melihat sampai sekarang, jangankan yang sederajat, yang di bawahnya saja Nabi selalu mengatakan sahabat. Sahabatku, sahabatku. Enggak ada yang dianggap kui murid, kui budak, kui pembantu, kui apa, tapi sahabat. Ini menunjukkan betapa agung budi pekertinya, sehingga orang-orang yang di bawah Kanjeng Nabi pun selalu dikatakan sebagai seorang sahabat. Ini yang perlu hal-hal yang bisa kita tiru. Kemudian di ayat ketiga disampaikan wama yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran yang menurut keinginannya. Artinya buatan-buatan Kanjeng Nabi sendiri. Yang diucapkan Kanjeng Nabi itu bukan kata-kata yang dibikin-bikin oleh Kanjeng Nabi, tetapi apa? In huwa ila wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, alamahu sadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Jadi Nabi SAW ngendika sukben nek wis arep kiamat, tanda-tandane zuhurul qalam, itu bukan bicaranya Rasul sendiri, bikinan-bikinan sendiri, tidak. Tapi Rasulullah SAW dibisiki, ya, oleh malaikat Jibril itu sebagai firman Allah. Jadi ada gini Bu, kalau ibu-ibu belajar itu asbabul nuzulnya Quran, itu kan asal mulanya Quran. Tapi ada asbabul wurud, itu asal mulanya hadis. Ada hadis itu yang kita tahu tingkatan-tingkatannya. Nah, di antaranya ada hadis itu yang intinya dibisikkan oleh setan, tapi kalimatnya nanti dibikin oleh Kanjeng Nabi. Tapi intinya itu bisikan dari malaikat yang didhawuhi oleh Allah. Namanya hadis apa? Hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu sebenarnya Allah yang berkehendak seperti itu, dibisikkan kemudian mengungkap sendiri. Misalnya saya, Mbak Esti, nanti tolong sampaikan ke teman-teman ya, saya besok nggak hadir, saya gitu. Tapi Mbak Esti menyampaikannya, teman-teman semuanya karena besok bla 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 bla, Bunda ini nggak bisa hadir. Jadi intinya dari saya, tapi kalimatnya ini disusun oleh Mbak Esti sendiri. Nah, ini kalimatnya disusun oleh Rasul. Itu kalau hadis qudsi, ya, monggo. Jadi kalau kita pelajari hadis seperti itu. Bapak Ibu, Bunda-bunda yang saya hormati, ketika kita menyadari bahwa semua yang keluar dari lisan Rasul adalah suatu kebenaran, maka sekarang ketika terbukti satu persoalan kecil, kalau itu sudah tertulis di HP kita, maka hanya dalam hitungan menit wong sak donya ngerti kabeh. Maka hati-hati, ya. Ada orang menghibah lewat HP, ya. Apa dikira begitu baca terus dihapus? Belum tentu, ya.
Malah kadang-kadang kita mau ngomong di japri, di wapri, kleru neng grup. Jadi rame, persoalan kecil sak ngendi ngerti. Nah, ini tersebarnya tulisan sebagai pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Tapi kapan? Ilmu kiamat yang tahu hanya Allah. Kita nggak ada yang tahu. Oke. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan media sosial, hendaknya kita mengetahui adab-adab, adab-adab, sopan santun, akhlak ketika kita memanfaatkan teknologi. Mengapa demikian? Karena bisa jadi pemanfaatan teknologi yang salah menghantarkan kita ke neraka. Sedangkan pemanfaatan teknologi yang benar bisa memasukkan kita ke surga. Kita bisa menjadi pendakwah tanpa harus datang ke majelis taklim yang jumlahnya banyak. Kita bisa menjadi pendakwah tidak harus mencari jamaah untuk ngumpul, tapi kita bisa mencari jamaah lewat HP kita. Oleh karena itu, saya sampaikan berbagai adab bermedia sosial. Yang pertama, kecerdasan kita membagi waktu. Kecerdasan kita membagi waktu. Bunda, dalam satu riwayat disampaikan bahwa salah satu tanda berpalingnya Allah dari kita adalah Allah menyibukkan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tanda-tanda bahwa Allah sudah berpaling dari kita karena bandelnya kita, maka waktu kita akan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketidakpandaian kita membagi waktu. Satu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini menghabiskan siangnya untuk puasa. Ada saja puasa Senin Kemis sambung puasa Daud sambung ayam ubit sehingga tiap hari puasa. Coba saiki Senin poso Senin, besok pagi dia memulai puasa Daud. Akhirnya karena besok Selasa, Kemisnya dia milih, aku hari ini niat Daud atau Senin Kemis ya. Jangan niat dua, perkara pahala urusan Allah. Kita dapat pahala double itu urusan Allah. Tapi kita niatnya hanya satu, saya niat Senin Kemis atau niat Daud. Nah, Bunda, akhirnya harinya Kamis itu dia niatkan untuk Senin Kemis. Sudah selesai lah, ya. Terus Daudnya disambung kapan? Misalnya itu Daudnya berarti jadi Sabtunya, kan gitu. Seninnya loncat lagi. Tapi kalau Kamis diniatkan untuk Daud, Sabtunya jadi Daud, Seninnya ya aku Daud atau Senin Kemis, monggo. Terus disambung ayam ubit terus. Nah, Abu Darda ini juga menggunakan malamnya untuk qiyamul lail. Habis sholat isya sampai hampir subuh, ada saja sholat yang dilakukan. Padahal Rasul sendiri mengajarkan sholat lain itu berapa rakaat, sholatnya apa saja, itu jelas. Tapi Abu Darda itu sholat hampir sepanjang malam itu untuk sholat lail. Nah Bunda, berita ini didengar oleh Rasul. Abu Darda itu salah kalau begitu. Dia menggunakan siangnya untuk poso terus menerus, menggunakan malamnya untuk sholat terus menerus. Akhirnya Rasul SAW bersabda, sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi. Maka berikanlah masing-masing pemilik haknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kowe melek sewengi kuwi salah. Tubuhmu itu punya hak, keluargamu punya hak. Kalau kamu sholat sepanjang malam, bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu yang juga membutuhkan belian, membutuhkan teman, membutuhkan nasihat? Kalau sepanjang hari kamu berpuasa, bagaimana dengan tubuhmu yang juga butuh energi? Gitu loh, butuh gizi, butuh makan. Maka Rasul ngendika, berikan haknya.
hak tubuhmu, hak keluargamu. Jangan sak senenge dewe gitu. Ini bayangkan Buddha. Waktu habis untuk sholat saja ditegur Rasul loh. Waktu habis untuk puasa saja ditegur Rasul. Bagaimana kalau waktu kita habis untuk main HP? Ini arahnya ke sana. Ya. Kadang-kadang kita lupa hak orang-orang di samping kita. Coba Bu, ini ketok ngomong ke HP itu jebule setelah dikupas itu ndredeg loh Bu. Bisa jadi saya itu besok masuk neraka itu goro-goro si HP ini gitu. Bisa menambah silaturahmi yang jauh, jangan putus yang dekat. Ini tadi salahnya karena kita lebih memperhatikan yang jauh, sementara yang dekat tidak disapa. Jadi kalau bisa nambah pahala, jangan nuker. Ini bagian yang pertama, pandai-pandailah membagi waktu. Ada kalanya kita harus off dari, mungkin nggak lama, 5-10 menit tapi jadi. Etika yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa setiap komen, kopas, share akan dimintai pertanggungjawaban. HP dengan tangan kita ini hanya bentuk lain dari lisan, tapi sama-sama berisi sebuah ungkapan, sebuah pernyataan, sebuah nasihat, bahkan sebuah hujatan. Cuma bedanya tidak lewat mulut, tetapi lewat jarinya. Sekarang ini orang bisa memuji lewat jarinya, orang bisa berfatwa lewat jarinya, orang bisa menjerumuskan orang lain juga lewat jarinya. Maka harus muncul kesadaran bahwa semua yang dilakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Di surat Al-Qaf, surat ke-50, ayatnya 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, tidak ada suatu kalimat yang dinunul-nunul gitu kalau HP, ya, melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi dan selalu mencatat. Tidak ada kata yang terlewat, semuanya tepat pakai CCTV. Malaikat pasang CCTV. Semua yang kita ucapkan tidak ada yang terlewat dari pengawasan malaikat, dan itu tercatat secara lengkap, rapi. Itu juga termasuk jari-jari kita. Termasuk jari-jari kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi. Orang mukmin adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi selamat, lisannya selamat, tangannya selamat dari gangguan yang dimunculkan dalam diri sendiri. Bagaimana kalau kopas dan mengirim ulang? Tidak dari kita, tetapi kita kopas, mengirim lagi ke orang lain, di-share apapun. Coba dipersani di surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya 36. Allah berungkap, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu radong. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak ngerti, etuk kokono, ketuk api, share ke kancane. Padahal kita nggak ngerti.
baca ini kelihatannya bagus, kirim, gitu loh. Jadi jika kamu tidak mengetahui, jangan tiru-tiru, jangan digugu. Terus kalau mendapatkan sesuatu kiriman, dibaca dulu, dicerna dulu, jangan langsung dikirim, karena bisa jadi efeknya nggak bagus. Kemudian yang ketiga, niatkan penggunaan HP itu, 1 untuk silaturahmi, 2 untuk menebar manfaat. Diniatkan seperti itu, ya, karena apalagi saat pandemi seperti ini kita sulit ketemu. Alhamdulillah ada HP, kita bisa silaturahmi. Tapi dalam hal ini pun ada etikanya, Bunda. Silaturahmi bisa lewat telepon, bisa lewat WA, lain, Instagram atau apa monggo, tapi yang baik-baik. Ada etikanya. Samatur nyuwun pangapunten. Telepon itu tidak sembarang telepon. 1 harus lihat sikon. Apakah waktunya ini tepat untuk telepon? Tapi kalau hanya menyampaikan sesuatu yang tidak penting, jangan telepon di luar jam kepantasan, karena akan menimbulkan deg-degan, menimbulkan neng opo dan sebagainya. Di luar kepantasan, bukan nggak boleh ya, tapi nggak pantas. Pantas itu hubungannya dengan etika. Jam sibuk. Oleh karena itu etika telepon, bukan telepon rumah dong ya, itu kirim WA dulu. Mohon maaf, bisa saya telepon? Kalau orangnya bisa, silahkan kita telepon. Tapi kalau orangnya menjawab tidak bisa, ya jangan telepon. Kalau HP belum dibaca, justru kita pahami dia sedang sibuk, jangan maksa. Kok malah ditelepon? Mengapa telepon itu kurang begitu pantas? Karena di dalam telepon ada unsur pemaksaan untuk dilayani. Paham Bu? Nek WA itu kan bisa ngkoe rapopo. Nanti kalau saya sudah parkir tak buka. Tapi kalau telepon itu orang yang menelpon punya maksud harus diterima. Jadi ada unsur pemaksaan untuk dilayani. Oleh karena itu lihat sikon. Maaf, ini etika bertelepon. Ada yang lebih lagi, etika video call. Kalau video call, kalau itu sekedar temen atau malah agak jauh, tolong tanya mau nggak di video call, karena kita nggak tahu kondisi dan posisi yang sedang kita video call ki ngopo. Kita kan nggak gampang. Nah, almarhum Bapak Sunardi Sahuri itu kalau telepon saya mau video call, beliau nanya dulu. Salam, saya jawab, Assalamualaikum Pak, jilbaban ora? Jadi nomor 1 beliau bertanya saya, jilbaban ora? Saya bilang, jilbaban lah Pak, wong saya lagi nyopir. Ya wis, minggir sik. Saya minggir tepat waktu video call. Bunda, kembali, tidak setiap saat kita pengen video call itu video call. Beda kalau yang video call cucu, oh putune dewi. Itu saja begitu mak lebat ada bapaknya, saya bingung kok. Saya di rumah dalam kondisi nggak pakai jilbab, dengan pakaian kebesaran rumah gitu nggih, daster, putune video call. Begitu asik ternyata mantu saya pulang kantor masuk gitu. Kan cowok itu juga mantu gitu. Dengan saya pakai baju yang segitu, saya langsung minggir bagaimana kamera ini tidak nyorot ke saya. Etika video call, nggak bisa semua orang hantam saja. Wes kae koncoku tak video call. Hargai hak-hak orang lain. Oke Bunda. Kaitannya dengan Kopas, kaitannya dengan asal ngirim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tazaquhu ma la yakni. Di antara tanda kebaikan Islam, seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi menebar faidah, menebar manfaat tadi, sing ra manfaati ditinggal. Ya. Tanda baiknya orang Islam ketika dia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Diwoco itu kongone konco, ora penting busak, bukan malah diteruske kemana-mana. Oh iki ra ono gunane, hapus. Kita boleh punya grup begitu banyak, tapi harus diniatkan untuk silaturahmi, untuk menebar faidah, tujuannya untuk takorub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Beritanya apa saja itu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nomor 4-nya, aturan atau kaidah fikih. Kaidah fikih, orang yang memberikan berita, baik itu dai, baik itu sekedar ngirim berita lewat medsos, itu kaidahnya satu, niat karena Allah. Berikutnya menyampaikan info yang benar, benar beritanya dan benar caranya. Masih ada di surat ke-17 Al-Isra, tapi ayatnya 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mohon maaf, dengan WA, dengan HP itu kan intonasi nggak jelas. Kadang-kadang muncul salah paham. Sadari bahwa HP tidak seperti ketika kita ngomong langsung. Ada intonasi, ada ekspresi yang menunjukkan kalau itu ngomong baik-baik. Dan rasa nganggo sanepo yang akhirnya malah jadi salah. Tuh. Nah, kemudian pelajari ilmu komunikasi Nabi. Ilmu komunikasi Nabi itu ada di surat Ali Imran ayatnya 159, surat ketiga 159. Ini sering saya sampaikan. Nah, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Pilih kata-kata yang tidak menyakitkan. Ilmu komunikasi Nabi nek menyampaikan dengan bahasa yang baik, sehingga orang-orang kafir bisa masuk Islam dengan sendirinya karena melihat kemuliaan Kanjeng Nabi. Dan ngonek-ngonek iki yo itu gitu loh. Kadang-kadang ada orang nyinyir di HP gitu nggih. Itu buat apa gitu. Sudah, jangan salah pemanfaatannya. Yang berikutnya tabayun. Coba dipersani surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Nah, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Tabayun itu mencari kebenaran. Ini sama dengan yang atas. Fasik itu bisa fasik orangnya, yang bohong, yang tidak sesuai itu orangnya. Bisa jadi yang fasik itu beritanya. Contoh Bu, seringkali ada hadis-hadis gentayangan. Kita mengatasnamakan itu hadis, padahal itu bukan hadis. Kaitannya dengan ibadah. Ya. Kemarin itu ada orang tanya apa ya ke saya syukuri. Ya, yang betul ya tabayun, tidak asal memberikan fatwa. Kalau saya ditanya nggak tahu, pasti saya akan bilang
nanti saya carikan jawabannya. Kadang malam-malam saya WA karena saya sudah menemukan jawabannya. Ini bentuk tabayun. Yang familiar sering saya sampaikan. Gini Bunda, seringkali ada orang mengatasnamakan hadis, barang siapa memberitahukan datangnya bulan Rajab, kan seperti itu, nanti akan mendapatkan kebaikan sekian. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, 7 hari di bulan Rajab, sekian di bulan Rajab, kemudian itu kita terima tanpa tabayun, kita edarkan ke orang lain, sedangkan itu bukan tuntunan, maka jenengan ikut dosa. Menurut berita juru kunci Masjidil Haram, kan gitu, roh Kanjeng Nabi datang di ini. Nah, kayaknya Masjidil Haram kan terbuka 24 jam. Juru kuncinya itu Ka'bahnya, bukan masjidnya. Kalau Nabawi masih ada tutup. Dan Masjidil Haram itu setahu saya nggak ada tutup. Yang tutup itu Ka'bahnya, itu memang ada juru kunci. Tapi orang mau tawaf jam berapapun masuk Masjidil Haram. Tapi beredar, menurut juru kunci Masjidil Haram. Dan anehnya orang yang haji umroh berkali-kali ya percaya, gitu loh, dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nah ini fasik Bunda. Dia memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ini kan mencelakakan. Bagaimana dengan kebid'ahan? Bagaimana dengan kesirikan? Padahal, mohon maaf, setan itu menggoda kita dengan tangga atau trap-trap. Pertama dengan kekafiran. Ternyata ra sukses. Tetap oke wong Islame tinimbang wong kafire di Indonesia nggih. Walaupun makin lama itu kekafiran oke. Tapi setan ngomong, wah nek ning Indonesia, terutama ning Jogja, nggodha uang lewat kekafiran itu ra cocok. Mereka rata-rata sudah muslim, sudah gelem ngaji, KTP-ne Islam. Maka setan mencorek tangga pertama, ra perlu lewat kekafiran. Dengan cara dadi wong ini aja, dadi wong ini enggak. Karena setan sudah yakin di tubuh, di hati penjenengan ini sudah tertanam agamanya itu Islam kuat. Nomor 1 corek, aku tak nggodha wong yojo nganggur perkara kedua, melakukan amal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Rodok sukses, ya sesaji macam-macam, wis pokoknya akeh banget rodok sukses ini. Tapi ada sekelompok orang yang begegek, saya harus sesuai sunnah, nek nggak ada sunnahnya aku nggak mau. Maka orang yang berkata nek ra sesuai sunnah ra gelem tadi dileboni setan dengan cara ketiga, dirayu nganggo dosa besar. Dia itu agamane ya lumayan imane, ngibadahe apik, ning sok-sok karo wong tuane getak-getak. Ning sok-sok dia error dalam hidup berumah tangga. Dia ini dosa besarnya ditokke. Ada orang yang Islamnya kuat, ibadahnya lurus, dosa besar atau dilakoni, setan ngitik-itik dengan dosa kecil. Mbah nyeneni anake, bersikap yang monggo pokoke dosa-dosa kecil tapi bendino dilakukan. Nah kalau sudah ini orang syirik enggak, bid'ah enggak, dosa besar enggak dilakukan, dosa kecil yo enggak, piye caraku nggodha? Maka setan mengeluarkan jurus, seseorang lebih suka melakukan yang mubah daripada yang sunnah. Sing mung sekedar etuk, kowe ngono ki etuk. Ning jane ana sing luwih apik. Contoh, hari ini ngaji. Di samping ngaji pas barengan karo jalan-jalan misalnya. Jalan-jalan dosa mboten? Mboten. Ning nek diitung ganjarane oke ndi? Nah wonge pilih sing mubah niku daripada sing ana jarane. Ngoten niku oke napa sithik? Oke.
Tak bilangi jangan bilang-bilang ya. Saya tadi pagi itu sudah gemes. Padahal iki beredar loh ini nanti. Gemesnya gimana? Yuk kita mulai pengajian jamaah haji. Jawabnya kita nggak berani tahun yang sekian. Padahal tahun yang sekian sudah ngaji. Tahun ini sudah ngaji. Yang ini yang sama-sama saya bawa. Yang ini udah ngaji, ini ngaji. Ini tuh rungwani saya ini. Nah terus kita nggak berani karena ada varian baru. Tapi kita sudah kangen. Ya sudah, kalau begitu gimana? Besok Sabtu tanggal 5 kita goes bareng ngumpul neng etan Rumah Sakit Hidayatullah. Nah saya rak guyu. Lawang jak ngaji rungwani malah ngumpul neng etan Rumah Sakit arep goes bersama. Goes itu dosa enggak? Enggak. Boleh untuk kesehatan. Tapi jangan memilih ini menyingkirkan yang ini gitu loh. Jadi nek etok iki yo ngaji sik bar ngaji genjot sepeda. Atau sepedaan wong 10 leren nganggo ngaji. Banyak. Ya, saya coba sekali tempo posting posisi di mana ning nggawa Quran kabeh. Ternyata pas istirahat itu kita ngerampungke 1 juz bersama-sama. Bunda dapat ayat sekian nih saya, oke. Bunda dapat sekian, oke. Kita piknik, tapi tidak menghilangkan yang semestinya sunnah, gitu loh. Jadi jangan memburu mubah itu kan boleh, dengan meninggalkan yang sunnah. Itu sudah diidik-idik setan. Paham Bu maksudnya? Ya. Jadi ini oke, tapi ini yo iya gitu loh. Maksudnya yang sunnah ini juga dilakukan, maka barulah kita yang mubah juga dilakukan. Oke, itu ide-ide aneh setan. Yang keenam, menyibukkan dengan amalan yang lebih rendah. Jadi setan itu kalau sudah kon mubah ya ora gelem, menyibukkan dengan amal yang lebih rendah. Misal ada 2 amal, sing siji itu kualitasnya lebih tinggi, yang siji cuma sak-sake gitu. Contoh kecil gini Bu. Ada takziah dan ada jagong manten teko bareng. Takziah itu kan mendadak nggih. Ada takziah yang direncanakan? Enggak, mendadak. Tapi ini kan dapat prioritas. Maka kalau kita bisa dua-duanya takziah sih. Takziah kan enggak harus pakai jamnya ini, baru kita jagong. Kenapa? Takziah insya Allah kalau sama-sama lillah, jagong lillah memenuhi undangan, takziah lillah, pahalanya oke takziah. Nah, menyenangkan orang. Wong keseripan itu semakin sing takziah oke, merasa dhek duwe kanca. Beda karo nek wong mantu sing teko oke, iya wong tok undang. Kalau di takziah itu kan enggak diundang, tapi yang hadir banyak. Yang kedua, ada nilai menyenangkan yang pertama. Yang kedua, ada nilai jariahnya. Apa? Kita sholat 4 takbir tadi untuk jenazah, ada nilai pahalanya. Bahkan satu ketika Siti Aisyah didatangi sahabat Rasul, ya Ummul Mukminin, aku itu punya penyakit akut yang sangat dalam. Ditanya oleh Siti Aisyah, apa penyakitmu? Hati. Dijawab Siti Aisyah, segeralah obati dengan takziah dan mengunjungi orang sakit. Ternyata salah satu obat penyakit hati itu termasuk takziah dan nengok orang sakit. Kenapa? Karena kita mendapatkan pelajaran dan tuntunan untuk syukur dan sabar. Kita dapat pahala. Jadi kalau undangan manten karo takziah dinone podo, nek iso loro-lorone dilakoni. Ning nek ra iso pilihin sing takziah. Moron jagong sesuk ya kena. Karena apa? Ini setan menggoda dengan menyibukkan hal yang faedahnya lebih rendah dibanding yang lebih tinggi. Yang terakhir gangguan fisik. Jadi setan itu menggoda kita dengan gangguan fisik, hati, pikiran. Allahu Akbar, kelingan opo-opo. Mau ngaji badane rada loyo, mau kemana itu juga godaan setan. Ini tadi tahapan-tahapan setan menggoda kita. Tapi alhamdulillah
kalau kita digoda masih tingkatan mudah-mudahan yang kecil, karena yang syirik sudah jelas tidak kita singkirkan. Sedangkan Allah berungkap kabeh dosa diampuni kecuali syirik. Jadi nggak usah takut kalau sekarang itu kita masih sok menting sing kurang penting gitu, tapi insya Allah Allah akan mengampuni kecuali syirik ya, tapi mandek gitu. Itu kaidahnya. Lalu bagian ingat kaidah fikih tadi, 1 niat karena Allah, 2 menyampaikan info dengan benar, 3 pelajari ilmu komunikasi, yang keempat tabayun, mencari kebenarannya berita itu. Nah ini perhatikan efek yang ditimbulkan sebelum jenengan posting, sebelum jenengan ngirim, perhatikan efek yang ditimbulkan. Kalau itu saya matur tadi, barang siapa memberitahukan puasa terus tok kirim koncomu melu-melu kabeh, efeknya kita berarti menjadi penyebar bisa fitnah Nabi. Wong bukan sunnah kita bilang sunnah, dosanya sepiro itu nanti. Terus kalau orang-orang kemudian ikut semua melaksanakan seperti yang kita kirim, kita kan namanya mencelakakan orang. Mencelakakan orang. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, berasal dari diri kita. Maka perhatikan efeknya. 1, mencelakakan orang tadi. Yang kedua, perpecahan. Memang betul Bu, misalnya gereja dibakar, sing bakar kuwi kebetulan wong muslim, hanya kebetulan saja gitu. Kita itu dengar kayak gitu mbok wis dihapus selesai. Kadang lupa dikirim yang grup, delala grupnya grup kampung, bukan grup ngaji. Grup kampung itu kan macam-macam. Delala grup kampung ana sing agamane liya. Nah dadilah kisruh ning warga. Perhatikan, muncul pecah belah. Perhatikan efeknya, mencelakakan orang lain. Kok jenengan percaya kalau kangkung itu ada lintahnya, jet lintahe mlebu ning perut, terus di perut beranak pinak. Emang kangkung mentah. Lintah itu dengan garam kalah. Kalau penjenengan ada lintah atau resespo, kasih garam, nanti dia langsung entek, jadi mencair ya. Jadi kayak lendir kecil. Masak itu pakai garam enggak? Pakai. Dimasak berapa derajat kepanasan si api dan airnya? Kira-kira lintah mati mboten? Lah nek mati apa ya iso mlebu beranak pinak? Gitu kok percaya terus wong dol kangkung didoi kabeh. Ya mesake lah. Ini apa? Kita itu kan cerdas. Masa kok ngono ditiru? Itu masih memfitnah menurut dokter di sebuah rumah sakit. Ya, ada orang yang kemasukan semut di telinganya, kemudian semutnya beranak pinak di dalam. Lawang gajahnya mati mergo semut kok. Nggih, semut mlebu niku mati napa urip Bu mengke? Walaupun gajahnya mati, semutnya juga mati. Kita lihat, semut masuk ke telinga. Coba jenengan keluarga, nanti sampai di luar dia ke dalam kondisi sudah mati. Nggak mungkin semut itu beranak pinak di dalam. Kalau orang itu cerdas, dia nggak mau dengan di sebuah rumah sakit. Dia akan tanya rumah sakit mana. Kata seorang dokter, doktere sopo. Itu kalau beritanya benar. Lagi itu kok di-share. Nompo kirim ke koncone, koncone kirim ke. Ini perhatikan efek dari berita yang kita kirim. Bisa menyesatkan, bisa merugikan, ya, bisa sama sekali nggak ada faedahnya, bisa memecah belah, komplit. Hati-hati. Terus kembalikan pada etika yang lain. Pasang status. Misalnya, hari ini saya nulis
rasa lelahmu setelah melakukan berbagai aktivitas adalah bukti bahwa hidupmu bermanfaat, minimal untuk hari ini. Sehingga orang tidak perlu sore nyebut aku kesel, aku menggerutu begini. Karena apa? Keselmu adalah wujud bahwa hidup kamu itu bermanfaat. Kan begitu. Motivasi, support. Kalau sedino rong dino rapasang terus ada temen yang tekon bunda kemana kok nggak nulis apa-apa, ditunggu. Boleh, penyapasang status boleh, tapi kembalikan niatnya. Niat apa? Efeknya apa? Makan enak rame-rame tinggal status, efeknya apa? Orang yang lebih kaya, yang lebih bisa makan enak akan berkomentar, mung iso ngono e pamerke. Tapi bagi orang yang lebih rendah akan bilang, enak ya dadi wong sugih, ya apa mangan ning kono laku. Efeknya apa, Bu? Jangan ngendika sak senengku dhewe kuwi HP ku dhewe lho ya. Ini tadi kita ngomong-ngomong menebar manfaat. 5, ada 7, saya cepat. 5, bedakan ranah publik dan ranah pribadi. Jangan nyebarke masalah pribadi neng publik. Ngobrol karo koncone nek mau bengi padu karo bojone. Ternyata koncone kong kalingkong karo koncone, di-share ke genti neng koncone. Ini terjadi. Ini kan jadi dosa loh, nggih. Itu. Jadi bedakan ranah publik dan ranah pribadi. Keenam, tidak semua yang kita dengar harus di-share kembali. Tidak semua yang kita terima harus di-share kembali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Habsah radhiyallahu anha. Kafa bil mar'a kadiban ayyuhaddasa bikullama sami. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi nek eneng wong itu kok kene langsung share, itu kene langsung share, itu ini share, itu disebut pendusta. Harus nih. Terakhir, hindari ghibah. Hindari ghibah. Terus kalau ghibah dengan lesan dijanjikan di surat Al-Hujurat kelak kita akan disuguhi bangkai basi, bangkai busuk teman-teman kita, maka menghibah dengan tangan pun tidak ada bedanya. Kalau peristiwa Isra Mi'raj ada orang yang guntingi bibirnya karena dia banyak menghibah, mungkin besok ada orang guntingi jarinya karena dia banyak menghibah dengan jari. Nah Bunda, itu untuk bahan refleksi diri. Untuk kita, coba kita bermain media sosial seperti itu apa enggak. Mulai nanti kita pikirkan sebelum mau ngirim berita ke orang lain, tolong dilihat dulu ya. Terus fungsinya apa, untuk apa, tolong direnungkan ya. Nulis statusnya, alhamdulillah ini sudah menyelesaikan Al-Kafi, sebentar lagi tinggal ini gitu. Lah karepmu ki ngopo? Malam Jumat maca Al-Kafi kira mung kowe tok. Biasa. Nggih, jam 3:30 wis pasang status, alhamdulillah sudah menyelesaikan tahajud, sekarang tinggal tadarus. Emang nek wis iso tahajud ki tok, kuwi ki mung biasa. Tahajud itu memang didhawuhke kok. Ya, itu kan yang biasa sekali. Coba kalau ibu-ibu, anak-anak besok masuk sekolah semua, terus bocah sekolah, top napa mboten? Mboten toh? Anak-anak besok harus masuk sekolah. Anaknya sekolah, termasuk anak hebat mboten? Enggak. Tapi kalau anak-anak besok boleh enggak masuk. Tapi kalau kalian masuk lebih baik. Terus bocahnya mlebu sekolah. Niku termasuk cah apik mboten? Apik. Nah, tahajud ini memang dikon golek ana ning surat Al-Isra. Kan memang dikon. Jadi salat tahajud ini biasa saja, enggak usah dipamer-pamer kayak gitu nggih. Bahasa surat Al-Kahfi yo enggak usah dicerita-cerita ke lah ngopo gitu. Ini tolong, takut kalau itu justru merusak amal kita. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang saya haturkan.
tentu saja banyak yang tidak berkenan. Ternyata aku selama ini kok begini-begini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.